Di episode sebelumnya, apakah kalian mengancam kami? Namun, bisakah kalian datang? Pasti ada alasan mengapa kalian semua menyerang langit merah besar, merencanakan sesuatu. Kalian semua masih belum bisa menyeberang. Dengan dinding alam yang terkoyak, sedikit menghubungkan kedua dunia, perubahan lingkungan mungkin akan segera terjadi, kata Tetua Agung. Menggelikan. Kalian semua benar-benar bodoh, bahkan jika lingkungan kenaikan abadi disediakan, kalian semua akan tetap lemah dan rendah. Bagaimana kalian bisa dibandingkan dengan kami? Pemilik tangan hitam besar itu berkata dengan dingin. Dia tidak pernah muncul selama ini, hanya menyeberang dengan tangan besar. Semua orang sudah tahu bahwa itu persis seperti yang dikatakan Tetua Agung. Tubuh aslinya tidak bisa menyeberang, sangat dibatasi, atau dia pasti sudah turun sejak lama. Hasilnya, mereka semua menjadi sedikit tenang. Momen terburuk belum tiba. Setelah beberapa saat tenang, semua orang merasakan gelombang kemarahan dalam diri mereka, bahkan lebih dari sekadar amarah. Makhluk itu terlalu merendahkan orang lain, menghakimi semua orang, dan menunjukkan rasa hina kepada semua orang. Tubuhnya yang sebenarnya tidak hanya tidak dapat menyeberang, tetapi juga mungkin dibatasi. Dunia kita menerapkan lapisan belenggu hukum alam padanya, tidak perlu khawatir. Seorang tetua dari Akademi Abadi berkata, semakin meningkatkan moral semua orang. Selain itu, dengan kedua dunia yang sedikit terhubung, pasti akan ada perubahan yang akan terjadi. Dunia ini perlahan-lahan akan memulihkan lingkungan untuk kenaikan abadi. Itulah yang tercatat dalam buku-buku kuno, hanya saja tidak banyak orang yang mengetahuinya. Menurut kecurigaan semua orang, makhluk dari sisi lain mungkin telah melakukan sesuatu di sisi dunia ini, tetapi pada akhirnya, sisi dunia ini akan ditembus. Jika kalian semua tidak mau menerima ini, aku bisa mengirim beberapa generasi muda yang belum melangkah ke alam abadi untuk melawan kalian semua, lihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Pemilik tangan hitam besar itu berbicara seperti ini, membuat semua orang terkejut. Ini semakin membuktikan spekulasiku. Seiring berjalannya waktu, semakin sulit bagimu untuk tetap berada di belahan dunia ini, jadi kau harus mundur. Kau tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kan? Apa yang kau katakan? Pemilik tangan hitam besar itu bersikap dingin. Aku hanya ingin memberitahu kalian semua bahwa meskipun itu terjadi di antara orang-orang yang seusia, mereka yang belum berumur panjang, mereka masih dapat dengan paksa menaklukkan kalian semua. Sambil berbicara, tangan hitam besar itu kembali ke jurang, menghilang tanpa jejak. Hal ini memicu gelombang diskusi di antara semua orang, terutama keluarga umur panjang, Akademi Abadi, dan para ahli Akademi Suci. Mereka percaya selama ini bahwa kecurigaan Tetua Agung itu benar. Mungkin belum saatnya jalur antara dua dunia benar-benar terbuka, terutama di tempat ini di mana dunia mengusir makhluk asing yang abadi. Musuh menderita karena kekuatan dunia yang dahsyat, ditekan olehnya. Para ahli tertinggi di sisi lain tak bisa benar-benar menyeberang, hanya sebagian tubuh mereka yang mampu menyeberang dan melakukan serangan. Cepat dan selidiki cerita klasik atau kutipan apa yang dimiliki langit merah tua, catatan perang apa saja yang ada di sana. Telusuri semua hal yang meragukan. Tempat ini agak aneh. Dari betapa terburu-burunya mereka, terlebih lagi bagaimana mereka ingin mengintimidasi kita, pasti ada alasan dan misteri yang sangat penting. Tetua Agung berkata dengan lembut. Ada lebih dari satu orang yang berpikir seperti ini. Akademi Abadi, keluarga umur panjang, dan tokoh-tokoh terkemuka Akademi Suci semuanya berpikir seperti ini. Ada orang yang diutus khusus untuk menyelidiki hal ini, segera berangkat untuk mencari teks kuno. Tepat pada saat ini, jurang hitam itu meletus, melepaskan kabut hitam yang meluap dari langit, membentuk wilayah yang mengerikan. Kemudian, banyak sosok bergegas keluar. Mereka melayang di langit yang terdistorsi di kejauhan, berdiri dalam kabut hitam, seolah-olah mereka adalah sekelompok dewa iblis besar yang paling kuat. Mereka telah datang, makhluk-makhluk dari dunia lain telah berhasil masuk ke dunia kita, teriak seorang anak muda. Bajingan, kita akan mempertaruhkan segalanya terhadap mereka. Singkirkan mereka semua. Beberapa orang yang sangat keras kepala tidak merasa takut, malah berteriak marah. Di sisi lain,
Energi pembunuh menyelimuti langit dan bumi, menyapu bagaikan air pasang, menyebabkan jiwa banyak orang menjadi tidak stabil, mengeluarkan suara kaa-kaa, dan hampir hancur. Kelompok orang ini terlalu kuat. Ketika mereka berdiri bersama, sebuah wilayah mengerikan tercipta, yang akan menghancurkan segalanya. Para ahli dari Akademi Suci, Akademi Abadi, dan keluarga umur panjang saling mengejek. Mereka melepaskan kekuatan ilahi, menahan wilayah ini, mencegah badai itu mendekat. Ini adalah sekelompok Raja Iblis sejati. Mereka terlalu kuat, orang-orang ini seperti menara besi di tengah kabut hitam, berdiri tegak, benar-benar menakutkan. Bukankah kalian semua tidak mau? Ini adalah generasi-generasi duniaku yang akan melawan kalian semua. Kalian bisa melihat betapa besar perbedaannya. Sebuah suara bermartabat terdengar dari jurang. Orang-orang itu berjalan mendekat, kabut hitam tidak menyebar, masih menyelimuti mereka. Tubuh mereka yang sebenarnya tidak terlihat, hanya bayangan hitam yang terlihat. Itu membuat mereka merasa tercekik. Beranikah kau bertarung? Di sisi lain, ada makhluk-makhluk dalam bayangan hitam yang berbicara, membawa kepercayaan diri, serta semacam kebanggaan dan sikap acuh tak acuh. Nenek moyang kalian telah dikalahkan, keturunan yang mereka tinggalkan tampak semakin tidak sedap dipandang. Apakah ada di antara kalian yang berani menantang kami? Ada makhluk yang memandang rendah mereka dari kabut hitam, sama sekali tidak memandang mereka. Di sisi 9 langit 10 bumi ini, semua orang mengerutkan kening, terutama keluarga-keluarga berumur panjang yang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri tentang apakah mereka harus mengambil tindakan atau tidak. Haruskah mereka menantang pihak lain di sini? Seharusnya mereka melakukan itu. Tak lama kemudian, mereka mencapai kesepakatan bulat, karena mereka benar-benar harus menilai makhluk asing itu, melihat seberapa kuat mereka. Mereka harus mengirim orang untuk melawan mereka. Keturunan tawanan, leluhur kalian sebelumnya merangkak di kaki kami, tetapi kalian semua akan bertarung sekarang. Kultivasiku biasa saja, tetapi aku yakin itu cukup untuk menekan kalian semua. Siapa yang ingin menantangku? Tepat pada saat ini, makhluk besar dan tinggi berjalan dari jurang hitam, penampilannya seperti binatang buas, 4 kaki menopangnya di tanah, sangat besar dan berani. Namun, kabut hitam itu terlalu istimewa, sehingga pada akhirnya mereka tidak dapat melihat dengan jelas tubuh aslinya. Mereka hanya tahu bahwa kabut itu kuat seperti singa atau harimau. Karena kultivasimu biasa saja, pergilah, kirimkan seorang ahli untuk melawan kami. Seorang lelaki tua dengan temperamen kasar dari Akademi Suci mencaci maki. Apakah kau ingin klanmu dimusnahkan? Kehendak suci sosok hitam itu begitu dalam dan dingin, marah dengan kata-kata ini. Kalian sendiri tidak cukup untuk melakukan hal seperti itu? Ketua Akademi Suci mencibir, terlebih lagi mencaci maki, karena kalian ingin bertarung, maka suruh makhluk-makhluk yang cukup berat untuk keluar. Dengan begitu, kalian semua tidak akan punya alasan ketika kalah. Itu juga bagus, kita akan mengganti beberapa orang. Kalian semua benar-benar bisa bertarung di medan perang. Suara berwibawa itu terdengar dari bawah jurang hitam. Lalu, kabut mengepul, sejumlah besar sosok muncul, masing-masing dari mereka memiliki energi vital yang sangat mengerikan, sedikit lebih menakutkan daripada kelompok orang terakhir. Jika kita akan membandingkan, maka kita harus melakukan hal-hal dengan benar. Aku telah berkultivasi selama 1.000.000 tahun, siapa yang akan melawanku? Sosok itu berjalan keluar dari jurang hitam, suaranya memiliki daya tembus yang sangat kuat. Semua orang dapat merasakan bahwa makhluk ini sangat menakutkan. Guru, biarkan aku bertarung. Seorang tetua berwajah kurus berjalan keluar, rambut abu-abunya terurai di bahunya, tubuhnya agak pendek. Dia berkata dengan hormat kepada Tetua Agung Akademi Suci. Banyak orang tidak tahu identitasnya. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Akan tetapi, klan-klan besar saling berteriak tanda waspada, tampak sangat terkejut. Dia ternyata masih hidup, orang itu dari dulu. Kekuatan energi darahnya diketahui telah mengguncang 9 surga, seseorang yang dianggap sebagai murid pertama atau kedua di antara para murid Akademi Suci 1.000.000 tahun yang lalu. Apa? Dia Xiang Feng? Bukankah ada rumor bahwa dia sudah gila dan meninggal saat bermeditasi beberapa ratus ribu tahun yang lalu? Orang-orang dari berbagai keluarga besar kuno semuanya berteriak kaget, menimbulkan keributan besar. Ini adalah generasi murid dari 1.000.000 tahun yang lalu, seseorang yang dikenal sebagai benih makhluk tertinggi dari masa lalu,
salah satu ahli muda paling kuat dari Akademi Suci pada generasi itu. Terlebih lagi, dia adalah murid utama Tetua Agung Akademi Suci, statusnya tidak biasa. Dia sebelumnya telah mengalahkan banyak orang di generasinya, hanya 1 atau 2 orang yang mampu bersaing dengannya di antara rekan-rekannya. Ini adalah makhluk agung muda dari sejuta tahun lalu, seseorang yang sebelumnya menduduki peringkat 3 teratas di generasinya. Status jenis ini, pencapaian jenis ini adalah sosok berpengaruh di generasi masa lalu, jelas seorang raja. Kenyataannya, banyak orang tidak menginginkan Xiang Feng pergi. Namun, dia sudah menonjol, jadi tidak baik untuk menentangnya. Xiang Feng melangkah keluar. Meskipun tubuhnya agak pendek, energi darah yang mengalir di sekujur tubuhnya terlalu kuat, seolah-olah hamparan bintang berwarna darah melilitnya, membenamkannya dalam kemegahan ilahi yang tak tertandingi. Kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Dia adalah murid utama Tetua Agung Akademi Suci, jelas seseorang yang sangat kuat, memiliki kualifikasi yang cukup untuk mewakili generasi dunia kita sejuta tahun yang lalu. Banyak orang mengangguk. Ini adalah pilihan yang sangat bagus. Di seberang sana, di samping jurang hitam, makhluk itu berjalan mendekat, meninggalkan wilayah kabut hitam pekat. Itu bukanlah makhluk abadi, secara komparatif, kultivasinya masih belum cukup untuk menanggung batasan dunia ini. Paling tidak, itu tidak akan terpengaruh oleh hukum dunia ini di depan jurang hitam, seolah-olah saat ini berada di sisi dunia mereka. Namaku Xiang Feng. Ayo. Xiang Feng berbicara, menggerakkan tubuhnya, menggunakan kekuatannya yang paling kuat untuk bertarung. Aku tidak tertarik dengan siapa dirimu, aku hanya datang untuk membunuhmu. Makhluk di sisi lain berbicara. Penampilannya seperti manusia, tetapi ada sederet mata vertikal di dahinya, totalnya ada 9. Di sisi ini, semua orang terkejut dan khawatir. Apakah makhluk asing ini hanya sombong, atau memang sengaja ingin mempermalukan mereka? Ia bertindak terlalu ceroboh. Bunuh! Xiang Feng mengambil tindakan, menggunakan kekuatan terbesarnya. Energi darah melonjak seperti pelangi, mengalir keluar dari ubun-ubun kepalanya, meledak melalui kubah surgawi, kekuatan ilahi melonjak. Ketika dua pakar hebat ini berdiri bersama, kejadiannya benar-benar menggemparkan dunia. Bila seseorang berkultivasi hingga ke tingkatan mereka, dapat dikatakan mereka berdiri di puncak dunia, daya rusak yang mereka miliki tak terbayangkan, mengerikan tak tertandingi. Energi pedang menyerbu dari waktu ke waktu, menebas bintang-bintang besar. Namun, setelah 100 kali serangan, terdengar suara erangan teredam, darah berceceran di mana-mana. Xiang Feng mundur. Dia kehilangan lengannya, dipotong secara paksa oleh makhluk lainnya, sederhana dan buas, kejam dan dingin. Tidak lebih dari ini. Makhluk itu berkata pelan. Ia melangkah maju, terus bertarung. Ah, Xiang Feng berteriak. Lengannya yang patah kembali beregenerasi. Kemudian, dia mempertaruhkan segalanya, bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Setelah 50 gerakan lagi, mata Xiang Feng kehilangan semangat, darah menetes keluar dari 7 lubangnya, bahkan tidak dapat berbicara lagi. Ruang di antara alisnya benar-benar hancur oleh satu cengkeraman dari pihak lain, roh primordialnya berubah menjadi abu. Xiang Feng. Tetua Agung Akademi Suci merasakan sakit yang luar biasa, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Semua orang terkejut. Dia hanyalah seseorang yang berada di peringkat 3 teratas, sosok makhluk tertinggi sejuta tahun yang lalu. Namun, dia dibunuh oleh pihak lain begitu saja. Aku bahkan tidak menggunakan metode keilahianku sendiri, hanya menggunakan metode duniamu. Makhluk itu berkata. Ia melemparkan mayat Xiang Feng ke samping, kembali ke sisinya. Xiang Feng, tokoh berpengaruh satu generasi, meninggal begitu saja? Semua orang menolak untuk percaya apa yang mereka lihat. Mereka telah lama sepakat bahwa tidak ada orang lain yang akan ikut campur dalam pertempuran yang menentukan ini, jika tidak, Tetua Agung Akademi Suci pasti akan mengambil tindakan. Ini adalah murid utamanya, kematian ini membuatnya merasakan kesedihan yang tak tertandingi. Yang lain juga merasa sulit mempercayainya. Xiang Feng yang kuat tewas begitu saja. Kejadiannya terlalu cepat, dan hasilnya terlalu mengerikan. Siapa kau? Apa identitasmu di sisi lain? Seseorang berteriak. Dia adalah seseorang dari Akademi Suci, matanya sekarang merah semua.
Namaku Dituo, hampir berada di peringkat ke-19 di antara rekan-rekanku sejuta tahun yang lalu. Makhluk ini berbalik. Setelah mengatakan ini, dia bahkan tidak berbalik, berjalan menuju sisi jurang. Pada saat ini, tempat ini sunyi senyap, semua orang tercengang. Meskipun mereka merasa marah di dalam hati, mereka tetap tidak bisa menahan gelombang dingin. Seseorang yang berada di peringkat ke-19 membunuh seseorang yang berada di peringkat 3 teratas di belahan dunia ini. Seberapa mengerikankah hal ini? Tepat pada saat ini, makhluk lain dari jurang hitam berbicara. Aku telah berkultivasi selama 500.000 tahun. Siapa yang akan melawanku? Hampir pada saat yang sama, seseorang dari pihak 9 langit dan 10 bumi berteriak, aku telah berkultivasi selama 20 tahun. Siapa yang berani melawanku? Dua suara terdengar pada saat bersamaan, bergema melalui perbatasan langit merah agung. Ketika makhluk itu berjalan dari jurang hitam, tanah bergetar sedikit, sosoknya menyusut. Ia terbungkus oleh kabut hitam, tetapi ada lapisan cahaya darah samar, membentuk sebuah cincin. Itu sangat menakutkan. Ini adalah cincin Dewa Darah, bukti bahwa cincin itu telah membantai banyak makhluk sebelumnya. Sementara itu, di sisi 9 langit 10 bumi, banyak orang melihat ke arah tempat suara itu berasal. Itu adalah kapal kuno emas abadi, semua anak muda ada di sana. Beberapa orang melihat ke arah Sihau, namun orang yang mengeluarkan suara itu tadi bukanlah dia. Ada banyak makhluk seperti Dewa Iblis di sisi lain yang melihat ke arah ini. Apa yang kalian lihat? Mata kalian semua sudah sipit? Raja ini ada di sini. Sebuah suara terdengar seperti guntur, berasal dari bahu Sihau dan bukan dari mulutnya. Semua orang akhirnya mengerti. Ternyata ada orang lain. Banyak orang tidak punya pilihan selain membuka mata surgawi mereka, dengan hati-hati melihat ke arah itu. Itu karena makhluk yang membuka mulut dan berbicara itu terlalu kecil. Semut bertanduk surgawi, inilah yang meraung, ingin bertarung melawan para pembudidaya asing. Ia menyimpan kebencian terhadap makhluk-makhluk di seberang lautan yang terukir di tulang-tulangnya. Ayahnya meninggal, ibunya terbunuh, saudara-saudaranya bahkan lebih banyak lagi yang dibunuh oleh Hiwu Shuang seorang diri. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kebencian yang meluap-luap seperti darah dari surga. Sebelum jurang hitam, makhluk-makhluk itu masih dingin. Salah satu dari mereka menatap dingin, berkata tanpa emosi, ras semut bertanduk surgawi masih belum sepenuhnya dimusnahkan? Ras semut tanduk surgawiku telah ada sepanjang zaman, bagaimana mungkin kita punah? Tunggu saja sampai aku membantai kalian di masa depan, cuci leher kalian dengan benar untuk dipenggal. Semut emas kecil itu berteriak keras. Tidak adakah orang lain dari sisi ini, bahkan membiarkan seekor serangga yang belum dewasa keluar untuk bertarung? Seseorang berkata dengan dingin dari samping jurang hitam. Orang-orang ini semuanya tidak berperasaan, tidak banyak bicara. Tetapi setiap kali mereka berbicara, mereka akan mengucapkan kata-kata yang membuat orang merasa sangat buruk. Keberhasilan pertempuran berdarah sudah di depan mata, sulit bagi mereka untuk membalas bahkan jika mereka mau. Omong kosong, raja ini sudah berkultivasi selama 20 tahun, paling tidak. Setidaknya 18 tahun, atau mungkin 17 tahun, siapa yang berani melawanku? Semut bertanduk surgawi berteriak dengan berisik. Semua orang terdiam. Bahkan jika usia kultivasinya didiskon, apakah keturunan Vicio Usten ini dapat diandalkan? Jangan membuat masalah. Seorang tetua berkata pelan, tidak membiarkannya berbicara lebih jauh. Motif semut kecil itu mungkin baik, ingin melawan dan mengalahkan musuh, tetapi ia masih belum dewasa, bahkan belum bisa dianggap bagian dari generasi muda. Belum gilirannya untuk maju. Namun, aku hanya ingin bertarung. Semut kecil itu sangat keras kepala. Jika kau ingin bertarung, saatnya kau akan muncul, ini belum saatnya. Kau telah melihat sendiri bahwa para ahli telah bangkit dari masa lalu hingga sekarang, generasi demi generasi terus bermunculan. Pada akhirnya, giliranmu pasti akan tiba. Kata Tetua Agung. Di kapal perang, semua makhluk muda yang agung terguncang. Mereka mengepalkan tangan, melihat ke arah wilayah yang diselimuti kabut hitam di dalam reruntuhan. Apakah ada yang berani melawanku? Makhluk dalam kegelapan itu berbicara sekali lagi. Dengan musuh lama yang sudah dikenal muncul dari sisi lain, tidak mungkin mereka akan membiarkan semut kecil itu keluar sekarang. Bahkan jika dia menyebabkan gangguan sesaat, itu tetap tidak berarti. Aku akan melawannya.
Pada saat ini, seorang tetua berjalan keluar dari Akademi Abadi, kulitnya kuning pucat, rambutnya putih keabu-abuan, tubuhnya layu. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Tidak ada cara untuk lari, dan mereka tidak dapat menghindari pertempuran ini. Pihak asing melangkah keluar. Jika tidak ada seorang pun dari 9 surga 10 bumi yang melangkah keluar, maka itu akan menjadi pukulan yang lebih besar bagi kepercayaan diri mereka. Siapakah orang ini? Banyak orang melihat ke arah itu. Dia tidak memiliki aura yang luar biasa, tampak biasa saja, seperti seorang tetua dari dunia sekuler yang agak sakit-sakitan. Kulitnya kuning, tidak tampak sangat sehat. Banyak orang yang menebak identitasnya, merasa dia pasti bukan orang biasa. Kalau tidak, dia pasti tidak akan berani mewakili generasi orang ini dan bertarung. Chu Shanhe. Mustahil tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Ada beberapa orang yang tergerak, mengenali identitas tetua berkulit kuning pucat itu, sambil menyebut namanya. Chu Shanhe, siapa dia? Kenapa aku merasa nama ini cukup familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya? Seseorang berkata pelan. Orang ini memang luar biasa, tetapi reputasinya kurang tampak menonjol, banyak orang tidak ingat lagi apa saja prestasi yang pernah diraihnya. Chu Shanhe yang auranya dikenal mampu melahap gunung dan sungai, memiliki kekuatan seperti penguasa, menyapu bersih massa, seseorang yang dikenal sebagai bagian dari pasangan yang tak tertandingi dengan individu lainnya. Saya ingat, dulu ada seorang laki-laki heroik yang bagaikan matahari di langit, hanya saja, kemunculannya sangat singkat, bagaikan komet yang melesat di angkasa dan kemudian menghilang dengan cepat. Setelah pengingat ini, banyak orang mengingat latar belakang Chu Shanhe. Dia adalah pahlawan yang luar biasa yang dibesarkan oleh Akademi Abadi, kecemerlangannya di era itu tak ada habisnya. Hanya saja kemudian, beberapa hal terjadi yang menyebabkan perubahan yang sangat mengejutkan. Kenyataannya, masalah ini melibatkan banyak hal, tidak hanya Chu Shanhe, tetapi juga beberapa raja muda lainnya. Tahun itu, Chu Shanhe dan beberapa orang lainnya, 8 orang memasuki area terlarang yang berbahaya di 9 surga di atas demi mendapatkan senjata peninggalan seorang raja abadi, sekaligus untuk menjelajahi legenda tertentu. Orang-orang ini bisa dikatakan terlalu naif dan polos, seperti anak sapi yang tidak takut pada harimau. Hanya saja, sangat disayangkan, begitu mereka pergi, itu sama saja dengan dipisahkan oleh kematian. Pada akhirnya, hanya Chu Shanhe yang kembali dari ke-8 orang itu, yang lain tidak pernah muncul lagi, semuanya musnah. Terlebih lagi, Chu Shanhe juga menjadi sakit-sakitan, tidak lagi memiliki sifat mendominasi seperti sebelumnya, setelah itu, dia bahkan semakin menghilang. Ada yang mengatakan bahwa pukulan mental yang dialaminya terlalu berat, sehingga membuatnya kehilangan semangat untuk memperjuangkan supremasi. Ada pula yang mengatakan bahwa kematian rekan-rekannya membuatnya gila, sehingga sulit baginya untuk menerimanya. Kita harus memahami bahwa ke-7 orang itu tidak pernah kembali, mereka semua adalah makhluk muda paling menakjubkan di generasi itu. Salah satu dari mereka bahkan berdiri berdampingan dengan Chu Shanhe, yang dikenal sebagai pasangan yang tak tertandingi, terlebih lagi rekan daunnya. Orang seperti inilah, orang yang 500 tahun lalu menjadi nomor 1, yang dipandang orang lain telah tumbang tekadnya, Chu Shanhe yang sudah lama dilupakan, yang melangkah maju dengan gagah berani. Shanhe, tubuhmu punya beberapa masalah, masalah itu belum pernah teratasi. Tetua Akademi Abadi merasa khawatir. Aku bisa bertarung, kata Chu Shanhe. Namun, saat tubuhnya bersinar, kekuatan ilahiyah bekerja, warna merah gelap muncul pada wajah kuning pucatnya, aliran darah langsung mengalir keluar dari sudut bibirnya. Pikiran semua orang langsung hancur. Dia bahkan belum bertindak, tetapi luka-lukanya sudah terlihat. Bagaimana dia bisa bertarung dalam pertempuran hebat? Shanhe, jangan pergi, kondisimu saat ini tidak bagus, kamu masih belum pulih. Tetua Agung Akademi Abadi langsung menghentikannya. Cedera macam apa ini, yang bertahan selama 500.000 tahun? Bahkan para tetua Akademi Abadi yang kuat pun tidak punya cara untuk mengobatinya. Ini sangat menakutkan. Tidak apa-apa, aku bisa bertarung. Meskipun penyakit ini telah menemaniku selama ini, itu adalah batu asah terbaik. Itu tidak akan memengaruhi pertempuran ini. Chu Shanhe bersikeras untuk maju. Saya mengerti. Ini adalah penyakit yang tertinggal dari tanah terlarang di 9 surga di atas,
saya mendengar bahwa mereka sebelumnya telah diserang oleh cahaya kehidupan dan kematian hitam dan putih, hanya dia yang keluar hidup-hidup pada akhirnya. Seseorang berkata dengan pelan. Pada saat yang sama, semua orang juga menghela nafas. Alasan mengapa Chu Shanhe harus bertarung bukanlah karena dia sangat keras kepala, tetapi karena jika orang lain keluar, mereka kemungkinan akan menderita kekalahan besar. Bagaimanapun, dia adalah nomor satu di generasi itu, dan meskipun tubuhnya bermasalah selama bertahun-tahun, kultivasinya tidak pernah berhenti, jadi peluang kemenangannya akan sedikit lebih besar. Dia bertekad untuk bertarung hanya karena tidak ada cara lain. Dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini. Di seberang sana, di kedalaman jurang yang hitam, makhluk itu berjalan mendekat, langkah kakinya berat, seakan-akan berjalan di atas hati setiap orang. Ah! Ada seseorang yang tidak dapat menahannya lagi, mengeluarkan suara deru pelan kesakitan. Langkah kaki ini terlalu menakutkan, membuat hati semua orang terasa seperti akan hancur, seolah-olah dada merekalah yang diinjak, rasa sakit yang sulit ditanggung. Darah mengalir keluar dari mulut beberapa orang, sebenarnya terluka oleh suara langkah kaki itu. Chu Shanhe melangkah mendekat. Dengan ayunan lengan bajunya yang besar, angin kencang bertiup melewatinya, membuat tempat itu melengkung, menghentikan suara langkah kaki, menghadap makhluk itu. Cincin dewa yang meneteskan darah. Chu Shanhe menatap makhluk di sisi lain. Sisi lain itu memiliki kabut hitam yang mengelilingi tubuhnya, terlebih lagi memiliki cincin dewa yang terbentuk dari lapisan cahaya merah warna-warni, seolah-olah itu terkondensasi dari darah para dewa. Ini adalah hasil pembantaian, cincin dewa yang dihasilkan dari saripati darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya setelah mereka dibunuh oleh orang ini. Kemarilah. Makhluk itu berbicara. Ia memiliki tubuh humanoid, energi darah yang kuat, dan aura yang sangat hebat. Hong! Pertarungan itu terjadi begitu saja, langit dan bumi runtuh, hantu-hantu menangis dan para dewa melolong. Adegan-adegan yang mencengangkan langsung mengguncang langit saat mereka berbenturan. Gerakan mereka terlalu cepat, banyak orang tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana mereka menyerang. Mereka hanya melihat retakan melebar satu demi satu di kubah langit, meteorit beterbangan di langit, berkilauan dan gemilang. Ini sungguh intens, kedua ahli bertarung hingga matahari dan bulan kehilangan cahayanya, warna langit dan bumi berubah. Petir hitam saling menyambar, awan muncul di langit. Hujan deras turun, menutupi dunia ini dengan hamparan warna merah tua. Itu sebenarnya hujan darah. Ini bukan pemandangan yang tidak biasa, tapi surga yang menangis. Itu semua karena bentrokan dua individu itu terlalu hebat, menggemparkan jiwa-jiwa kuno dan roh-roh heroik yang telah mati di perbatasan, membuat jiwa-jiwa yang telah hancur dari para ahli yang telah mati sia-sia itu muncul kembali, menangis dan melolong bersama mereka. Tidak banyak orang yang mampu bersentuhan dengan situasi seperti ini, hanya para pahlawan yang tak tertanding yang bisa. Jelas bahwa Chu Shanhe dan lawannya luar biasa, menghasilkan jenis adegan yang menakjubkan ini. 100-150 gerakan. Kedua individu itu saling beradu, pertarungan menjadi semakin sengit, hampir mencapai 200 jurus dalam sekejap mata. Semua jenis kemampuan ilahi saling beradu, keduanya bertarung dalam pertarungan hidup dan mati yang menentukan. Batuk, Chu Shanhe batuk darah, wajahnya semakin menguning, situasinya jauh dari baik. Mari kita akhiri semuanya, teriak makhluk asing itu. Cincin berwarna darah di sekitarnya berubah menjadi senjata, bangkit dan bersinar ke arah Chu Shanhe. Hal ini tidak mungkin dihindari. Dengan suara Ci, benda itu menjerat Chu Shanhe, hampir menghancurkan tubuhnya. Mengapa cincin dewa berwarna darah ini tidak bisa dihindari? Orang-orang di belakang berteriak kaget. Kemudian, pikiran mereka langsung tenggelam. Apakah ada makhluk agung lain yang akan mati di sini? Xiang Feng tewas dalam pertempuran, yang sudah memberikan pukulan telak bagi kepercayaan diri mereka. Jika Chu Shanhe juga tewas, maka keadaan pasti akan lebih serius. Bahkan orang nomor satu dari 500.000 tahun yang lalu pun tidak ada tandingannya, hasil itu akan membuat mereka merasa sangat getir. Chu Shanhe terkekang, tubuhnya tegang, sulit baginya untuk menyerang. Bahkan ada lebih banyak darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Di sisi lain, makhluk itu mengeluarkan raungan rendah, seluruh tubuhnya melompat ke atas. Sebuah cakar langsung menghantam ubun-ubun kepala Chu Shanhe, jika pukulan ini mengenai, itu pasti akan langsung menghancurkan roh primordialnya.
Tepat pada saat ini, tubuh kuning pucat Chu Shanhe berubah, tiba-tiba melepaskan dua jenis cahaya hitam dan putih. Dengan suara zeng, cincin dewa berwarna darah itu pecah, dan kemudian dia menghadapi lawannya. Dengan suara, "Uff," darah menyembur keluar. Makhluk itu meraung, marah dan takut, ingin mundur. Namun, sudah terlambat. Cahaya hitam dan putih langsung mencabik-cabik tubuhnya, mulai menghancurkannya dari antara alisnya, meluas hingga ke bawah hingga seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Apa itu? Banyak orang berteriak kaget. Tidak ada yang menyangka Chu Shanhe akan membalikkan keadaan. Ini benar-benar di luar dugaan. Kemudian, orang-orang dari 9 langit 10 bumi segera bersorak, tempat ini riuh. Kemenangan ini tidak mudah diraih. Chu Shanhe memuntahkan seteguk besar darah, tubuhnya tak berkilau, kulitnya seperti kertas kuning, menempel di tulangnya, mengering dan tak memiliki energi esensi. Seluruh tubuhnya jatuh ke belakang. Suara sorak-sorai segera berhenti. Banyak orang dari Akademi Abadi bergegas datang untuk memberikan bantuan. Menariknya, ada energi khusus kehidupan dan kematian hitam putih di tanah terlarang tertentu di belahan dunia ini. Energi itu sebenarnya tidak menghancurkannya, melainkan dipelihara di dalam tubuh. Suara ini terdengar dari jurang hitam, seolah mengomentari pertempuran ini, tetapi juga seolah mendesah. Bahkan orang itu mengatakan itu adalah tempat yang terlarang dan misterius, sehingga orang bisa melihat betapa tidak biasanya tempat itu. Shanhe telah memelihara dan memurnikan cahaya kehidupan dan kematian hitam putih selama ini, berharap untuk menggunakannya sebagai senjata. Kelelahannya sekarang sangat hebat, cepat bawa dia kembali sehingga dia bisa pulih, kata Tetua Agung Akademi Abadi. Agak tidak terduga, kultivator 500.000 tahun di alamku, yang sebelumnya menduduki peringkat ke-11 ketika dia masih muda, terbunuh begitu saja. Ada seseorang di depan jurang hitam yang mendesah. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi para kultivator dari Akademi Abadi, Akademi Suci, dan kekuatan utama keluarga umur panjang menjadi kaku, merasakan tubuh mereka menjadi agak dingin. Chu Shanhe, ini hanyalah seorang jenius nomor 1 di dunia ini 500.000 tahun yang lalu, tetapi dia hanya menang melawan seseorang yang menduduki peringkat ke-11 di pihak lain. Sekalipun ia menang, semua orang langsung merasakan kegembiraannya meredup, semakin merasa pikiran mereka berat. Tekanan yang ada terlalu besar. Tepat pada saat ini, di sisi jurang hitam, aura yang kuat melonjak. Akibatnya, 3 makhluk segera berjalan mendekat, muncul dari kegelapan, tiba di medan perang. Ada 1 orang tua, 1 orang setengah baya, dan seorang raja muda. Dari tua ke setengah baya, lalu ke muda, masing-masing ada 1. Pertarungan 1 lawan 1 tidak cukup seru, mengapa kita tidak mengadakan 3 pertandingan sekaligus? Pertarungan yang menentukan dapat dilakukan lebih cepat, kata tetua itu. Ini jelas menunjukkan penghinaan terhadap para kultivator 9 langit 10 bumi. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Shanhe baru saja menang, mereka tetap tidak terlalu mempermasalahkannya. Tanpa diragukan lagi, ketiga makhluk ini mewakili 3 generasi yang berbeda, raja-raja asing dari berbagai usia. Peringkat mereka pasti sangat tinggi di generasi mereka, setidaknya lebih dari ke-11. Baiklah, raja ini sudah tidak sabar menunggu. Semut emas kecil itu adalah yang pertama berteriak, hendak melompat keluar, tetapi dia dihentikan oleh Si Hao. Lepaskan! Semut bertanduk surgawi tidak dapat melepaskan diri bahkan setelah menggunakan darah kekuatan ekstrim, yang ditekan dengan kuat di tempatnya. Si Hao menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak akan membiarkannya terangkat, karena ada bahaya hidup dan mati di setiap sudut. Sementara itu, semut kecil itu belum tumbuh dewasa, tidak cocok untuk bertarung sampai mati. Jika mereka akan bertarung, dialah yang akan maju lebih dulu. Di sisi lain, ketiga makhluk itu semuanya sangat menakutkan. Makhluk tua itu berwujud manusia, tetapi tanpa diduga ia memiliki 8 lengan. Tubuhnya berukuran sedang, wajahnya ditutupi sisik. Dia dikelilingi oleh kabut hitam, tampak aneh dan kuat. Saat dia berjalan, langit dan bumi ini bergetar sebagai respons, energi darah mengalir perlahan seperti laut. Ini adalah seorang kultivator asing yang sangat kuat. Ketika matanya terbuka dan tertutup, kilatan petir menyambar beruntun. Pada saat ini, dia membuka mulutnya, berkata, "Saya telah berkultivasi selama 200.000 tahun, saya cukup tertarik untuk memverifikasi semuanya dengan kalian semua." Di sampingnya, energi yang kacau melonjak.
Makhluk setengah bayi itu sangat berani dan kuat, bertubuh tinggi. Tidak ada sehelai rambut pun di kepalanya, malah ditutupi oleh tulang-tulang yang tumbuh, sangat tajam dan menyeramkan. Makhluk ini membawa gelombang aura yang paling kuat, saat ini dalam usianya yang paling kuat, tubuhnya penuh dengan energi esensi. Dia berada di usia emasnya, fluktuasi mengerikan yang dilepaskannya tidak lebih lemah dari milik tetua itu. Pada saat ini, dia juga berbicara dengan sangat bermartabat, berkata, "Aku telah berkultivasi selama 50.000 tahun, siapa yang akan melawanku?" Segera setelah itu, pemuda itu berjalan mendekat, gerakannya seperti naga dan harimau, gagah berani dan kuat. Dia sangat tampan, tubuhnya disertai dengan energi abadi, seolah-olah seorang abadi yang berjalan sendirian di dunia sekuler. 3 bunga dao mekar di atasnya. Energi abadi turun, memasuki tubuhnya, lalu keluar dari kepalanya, lalu berubah menjadi bunga dao besar, berputar di sekelilingnya, menyehatkan tubuhnya. Semua orang terkejut. Anak muda ini, selain sisik belah ketupat di antara alisnya, tampak sangat mirip dengan manusia, tanpa banyak perbedaan sama sekali. Selain itu, ia jelas mengolah metode kuno abadi, bahkan 3 bunga dao agung dipadatkan dari 3 untai energi abadi. Orang ini luar biasa kuat, sangat mengerikan. Saya berkultivasi selama 25 tahun, mendambakan kekalahan. Anak muda itu berbicara. Terlebih lagi, apa yang dia gunakan bukanlah kehendak dewa, melainkan sejenis bahasa kuno. Ini adalah bahasa kuno abadi, yang berasal dari sisi ini. Banyak orang tercengang, terutama si Hao yang segera tahu kalau dirinya datang dari seberang perbatasan terpencil. Aslinya sumber yang sama dengan mereka yang ada di dunia ini, sama seperti modao yang ditundukkannya. Hanya saja, orang ini bahkan lebih kuat. Tua, menengah, muda, mereka semua keluar, 3 individu yang mewakili 3 generasi penting. Sisi 9 langit 10 bumi ini tidak bisa tenang. Banyak orang berbicara, ingin bertarung. Saya telah berkultivasi selama 200.000 tahun, saya siap bertarung. Mula-mula hanya beberapa tetua yang setuju, melangkah maju pada saat yang sama, mereka semua ingin bertarung. Selain itu ada beberapa individu yang telah berkultivasi selama 50.000 tahun dan ingin bertarung juga. Tentu saja, yang paling banyak datang dari generasi muda. Di kapal perang yang dipenuhi cahaya merah warna-warni itu, sekelompok makhluk muda yang unggul bergerak, semuanya ingin bertarung. Biarkan aku bertindak. Seorang tetua berambut merah berbicara. Rambutnya agak keriting, merah menyala seperti api yang berkobar. Dia melangkah keluar. Dia berasal dari keluarga yang berumur panjang. Pada saat itu, beberapa tokoh generasi tua mengangguk, memberi hormat kepadanya. Raja ilahi berambut merah, dia punya kekuatan. Bahkan Tetua Agung Akademi Suci mengangguk, setuju. Pada saat yang sama, Tetua Agung ini juga merasa sedih, masih membawa mayat murid utamanya, merasa semakin sedih. Bahkan teratai pemandu jiwa tidak mampu memperbaiki roh primordialnya. Xiang Feng telah berkultivasi selama 1.000.000 tahun, dia adalah orang pertama yang melangkah keluar, namun tengkoraknya hancur hanya dengan 1 cengkeraman, roh primordialnya berhamburan menjadi abu, dan mati total. Tidak peduli seberapa kuat obat suci itu, masih harus ada fragmen roh primordial yang tersisa untuk menyelamatkan seseorang. Sementara itu, Xiang Feng sudah benar-benar mati, bahkan tidak ada satupun jejak roh primordial yang dapat dipertahankan. Raja ilahi berambut merah, dia mengembangkan seni pembakaran langit agung, yang dikenal mampu membakar habis semua hal jahat. Teknik ini sebelumnya telah menaklukkan banyak kultivator asing selama zaman kuno abadi. Gelar Raja ilahi berambut merah telah jauh melampaui nama aslinya, kini hanya sedikit yang mengetahui nama aslinya. 200.000 tahun yang lalu, ia sebelumnya tak tertandingi, mengalahkan semua rekannya. Ada orang-orang yang berdiskusi di antara mereka sendiri. Setelah mengetahui bahwa dia adalah Raja ilahi berambut merah, banyak dari mereka merasa lebih tenang. Agak aneh, mengapa aku merasakan aura yang familiar? Murid tetua asing berlengan 8 itu mengerut, menatap Raja ilahi berambut merah. Kalian semua mundur dulu, lihat dari samping. Tetua berlengan 8 itu benar-benar berbicara seperti ini, membuat pria parubaya dan muda itu tidak bertindak lebih dulu. Itu karena dia punya firasat aneh. Pertarungan hebat pun terjadi. Raja Dewa berambut merah berjalan mendekat dan langsung bertarung dengan sesepuh berlengan 8 itu. Api membumbung tinggi ke angkasa, membakar 9 langit.
Seni pembakaran langit agung memperlihatkan kekuatannya, membakar langit, membuat tempat ini meledak. Raja ilahi berambut merah memperlihatkan seni surgawi kuno ini begitu dia melangkah maju, berharap dapat menggunakannya untuk menaklukkan musuh asing. Namun, sesepuh berlengan 8 ini sangat mengerikan. Kedelapan lengannya bergerak, menghasilkan jejak sihir yang berbeda, sangat ganas, bahkan mampu menahan api yang membakar langit. Suara pipa terdengar, keduanya saling beradu hebat. Api merah menyala itu berubah menjadi warna emas, kobaran api emas yang berkobar melahap langit di atas dan bumi di bawah, membawa turun beberapa bintang yang mengambang di luar angkasa, membakarnya menjadi magma. Hamparan panas memenuhi kekosongan, ruang runtuh. Ini adalah surga yang membakar api, mampu menghancurkan semua hal. Mereka bertarung dengan sengit. Kedua individu itu bertarung hingga 300 jurus, warna api dari seni membakar langit yang agung menjadi redup, cahaya yang kacau bergolak, membakar di sana. Semua orang menghirup udara dingin. Raja ilahi berambut merah memang tangguh, api yang ia kembangkan bahkan mampu menyatu dengan kekacauan purba. Jika suatu hari nanti api itu benar-benar berubah menjadi api yang kacau, maka itu benar-benar tak tertandingi. Terlebih lagi, begitu mereka mencapai langkah itu akan membawanya melewati domain umur panjang, mencapai keabadian. Masih belum cukup kuat. Kudengar seseorang mengolah seni surgawi kuno ini di era agung terakhir, simbol Dao abadi berubah menjadi api batin, kekacauan primal berubah menjadi api eksternal, saling menyelaraskan, mampu membakar makhluk abadi. Tetua berlengan 8 itu berkomentar. Semua orang terkejut. Seberapa kuat dia, bahkan seni pembakaran langit agung tidak mampu melukainya, apalagi masih memiliki waktu luang untuk mengomentari pertempuran ini. Raja ilahi berambut merah sangat marah, mengeluarkan raungan yang hebat, seluruh tubuhnya mengeluarkan lapisan riak. Itulah kekuatan misterius yang keluar dari tubuhnya, mendukung api, ingin membakar habis musuh yang kuat ini. Keringat seperti merkuri. Tetua berlengan 8 itu menyipitkan matanya. Dia bertindak tanpa ampun, juga mulai mempertaruhkan segalanya. Kalau tidak, dia mungkin akan jatuh di sini. Tepat seperti yang dikatakannya, keringat Raja ilahi berambut merah seputih salju bagai merkuri, sangat ajaib, memiliki gelombang fluktuasi yang kuat. Peng! Namun, Raja ilahi berambut merah masih terluka, seteguk darah keluar dari mulutnya. Sebuah jejak sihir menampar bahunya. Itu karena pihak lain memiliki 8 lengan, bahkan jika kekuatannya tidak beberapa kali lipat dari orang lain di levelnya, itu masih dekat. Darah yang membawa merkuri. Tetua berlengan 8 itu terkejut. Yang lain juga melihat bahwa setelah Raja ilahi berambut merah menggunakan seluruh kekuatannya, keringatnya seperti merkuri, darah merah cerah membawa gumpalan cahaya keperakan, berwarna putih salju. Kau adalah keturunan dari klan yang kuat di duniaku. Tetua berlengan 8 itu berkata, setelah sampai pada kesimpulan ini. Omong kosong macam apa yang kau katakan, teriak Raja ilahi berambut merah. Karena kultivasimu tidak biasa, memiliki garis keturunan klan yang kuat dari duniaku, jangan membuat pilihan yang salah dan bertindak terlalu jauh. Kata tetua berlengan 8 itu. Sebelumnya, dia merasakan aura yang familiar, dan sekarang, dia yakin bahwa Raja ilahi berambut merah adalah keturunan dari pihak asing. Enyahlah. Penolakan Raja ilahi berambut merah sangat langsung. Karena sudah begini, maka aku akan mengantarmu pergi. Meskipun kau adalah keturunan klan yang kuat, setelah mengkhianati leluhurmu, sekarang dengan keras kepala terus melakukan hal-hal yang salah, kematianmu tidak pantas dikasihani. Kata tetua berlengan 8 itu. Dia sudah bertarung dalam pertempuran hebat dengan 400 jurus melawan Raja ilahi berambut merah. Tidak bagus, rambut merah, kembalilah. Teriak sosok fosil hidup dari keluarga berumur panjang. Sayangnya, sudah terlambat. Murid yang mereka besarkan, seorang raja yang dikenal sebagai raja pertama atau kedua 200.000 tahun yang lalu, mengalami pukulan berat. Makhluk berlengan 8 itu terlalu menakutkan. Dengan serangan itu, bahkan bintang-bintang di luar angkasa pun hancur. Pada saat ini, disertai suara puff, salah satu lengannya menembus dada Raja ilahi berambut merah, menghancurkan jantungnya. Ah! Raja ilahi berambut merah meraung marah, api ilahi membumbung tinggi di luar tubuhnya, energi kekacauan menyebar, bertarung dengan sengit.
Tetua berlengan 8 itu terlalu menakutkan. Lengan lainnya turun, memutar leher Raja Ilahi berambut merah. Lanjutkan saja perjalananmu. Dengan teriakan terakhir, tetua berlengan 8 itu membentuk jejak tinju, menghancurkan kepala Raja Ilahi berambut merah dengan satu tinju, mengakhiri hidupnya. Pertempuran berakhir tepat pada pertukaran yang ke-500. Sekalipun kau adalah keturunan duniaku, jika kau tidak bertobat, aku akan tetap membunuhmu. Tetua berlengan 8 itu berkata dengan kejam. Rambut merah. Di belakangnya, ada orang-orang yang berteriak, merasakan kesedihan yang tak tertandingi. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Setelah mengolah seni pembakaran langit agung, dia seharusnya bisa menaklukkan para kultivator asing. Mengapa dia masih kalah? Raja Ilahi berambut merah, dikenal sebagai Raja Muda terbaik pertama atau kedua 200.000 tahun yang lalu, pada akhirnya, setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, kultivasinya telah maju ke tingkat yang tak terbayangkan, namun dia masih terbunuh dalam pertempuran. Bagi para kultivator 9 langit 10 bumi, ini merupakan pukulan berat. Siapa kau? Sebutkan namamu. Para murid dan ahli Raja Ilahi berambut merah di sekolah yang sama berteriak, rongga mata mereka terasa seperti akan terbelah, dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang tak tertandingi. Kalian semua bisa memanggilku si Agung Berlengan 8. 200.000 tahun yang lalu, aku menduduki peringkat ke-10 di antara generasi yang sama. Ujarnya dingin, lalu dia mundur. Siapa yang akan maju dan menyerahkan nyawanya? Pada saat ini, lelaki setengah baya tanpa rambut di kepalanya, hanya tulang-tulang tajam yang tumbuh di atasnya meraung, berdiri dengan angkuh di medan perang. Aura yang dilepaskannya sangat mengerikan, bahkan tidak lebih lemah dari si Agung Berlengan 8. Sementara itu, dia hanya berkultivasi selama 50.000 tahun. Seseorang berjalan mendekat, tidak diragukan lagi dia adalah makhluk tertinggi, sosok tingkat atas di antara generasinya. Dia terbungkus dalam energi abadi, sangat kuat. Hong! Pertarungan hebat pun terjadi. Pergerakan kedua belah pihak sangat dahsyat, hingga matahari dan bulan kehilangan cahayanya, langit dan bumi kehilangan warnanya. Sungguh menyedihkan, pertempuran ini berakhir lebih cepat, hanya sekitar 80 jurus ketika sosok luar biasa yang telah berkultivasi selama 50.000 tahun ini ditembus oleh kultivator asing itu. Kemudian, tubuhnya diledakkan oleh satu tinju, mayatnya hancur, hanya kabut darah yang berhamburan keluar. Kesimpulan ini sangat menyentuh hati, membuat banyak orang tak kuasa menahan tangis. Ahli dari satu generasi meninggal begitu saja, terlalu tragis. Mereka sangat kuat, tetapi memiliki akhir yang menyedihkan. Perbedaannya sungguh besar. Hingga saat ini, telah terjadi 4 pertempuran besar, namun hanya Chu Shanhe yang menang. Namun, ia muncul dengan status raja nomor 1 dalam 500.000 tahun, namun hanya menang melawan makhluk peringkat ke-11 dari pihak asing. Jika makhluk dari pihak lain mengirimkan seseorang yang peringkatnya sedikit lebih tinggi, seperti apa hasilnya? Chu Shanhe kemungkinan besar akan kalah dalam pertempuran. Saat ini, suasananya sangat tegang. Pihak 9 langit dan 10 bumi sangat putus asa, banyak orang yang goyah. Pertempuran ini sudah cukup untuk menimbulkan banyak masalah. Kalian semua benar-benar lemah, bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Siapa yang akan melawanku, berani mengorbankan nyawa mereka? Pemuda asing itu berbicara, melihat ke bawah ke sisi ini. Sialan, raja ini akan menghabisimu. Mana mungkin aku membiarkanmu bersikap sombong? Semut bertanduk surgawi kecil itu tidak bisa menahan diri, dan akan segera melontarkan serangkaian kutukan. Dia membenci makhluk asing itu, dan lebih membenci atmosfer represif seperti ini. Hong! Si Hao masih memeganginya. Dia sendiri melangkah maju dan berjalan keluar. Tidak! Lepaskan aku, teriak semut emas kecil itu. Pada saat yang sama, seberkas cahaya ungu melesat ke langit. Sosok lain juga melesat keluar, energi keberuntungan melonjak. Aku akan melawannya. Itu sebenarnya adalah Raja Surgawi Matahari Ungu. Dia baru saja kalah dari Si Hao, merasa sangat kalah. Dia berharap bisa bertarung untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Itu karena hati Daonya cacat, maka dia ingin menebas ahli asing itu saat berada di dalam atmosfer yang paling tertekan, membunuh jalur cahaya, menggunakan ini untuk membebaskan dirinya, melampaui diri sendiri. Biarkan aku.
Tepat pada saat ini, Daoist Qi Gu juga berjalan mendekat. Dia adalah makhluk muda tertinggi dari Akademi Suci. Dia ingin membalas dendam untuk murid tetua agung klannya, terlebih lagi ingin menghapus penghinaan kekalahan Akademi Suci. Benih energi ungu kabut besar. Di medan perang, pemuda itu menatap Raja Surgawi Matahari Ungu, merasa sangat terkejut. Itu karena saat itu, benih energi ungu kabut besar dikenal sebagai sesuatu yang tak tertandingi, namun sekarang muncul kembali di dunia ini. Ada juga benih yin yang, pohon dunia muda, kemudian, dia menatap sekelompok makhluk muda tertinggi di kapal perang merah. Sisik belah ketupat di dahinya terbuka, melepaskan jejak yang mengerikan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia benar-benar melihat melalui kedok semua orang dengan satu tatapan. Apa? Benih-benih ini masih ada di sini? Coba aku lihat. Mundur, biarkan aku bertindak. Tepat pada saat ini, di samping jurang yang gelap, ada beberapa ahli asing muda yang berjalan mendekat dengan langkah besar. Satu lebih menakutkan dari yang lainnya, semuanya melepaskan aura yang menggemparkan langit. Orang-orang itu menatap Lansian, Raja 10 Mahkota, Sutuo Agung, dan yang lainnya, mata mereka menyala-nyala, seolah-olah mereka telah menemukan mangsanya. Kalian semua berani bertarung atau tidak? Datanglah untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Tak seorang pun menyangka generasi muda negeri itu langsung melahirkan lebih dari 10 orang, masing-masing luar biasa bersemangat, seperti melihat mangsa yang lezat, bersorak-sorak di sana, ingin melakukan perburuan. Di dekat jurang hitam, deretan demi deretan sosok Dewa Iblis berdiri tegak, membuat orang merasakan tekanan hebat. Semua makhluk dari 9 langit 10 bumi merasakan perasaan menyesakkan. Saat ini, lebih dari 10 Dewa Iblis muda berjalan mendekat, semua penampilan luar mereka berbeda, dari ras yang berbeda. Mereka membawa tekanan yang sangat menakutkan. Kemanapun mereka melangkah, retakan besar akan meluas entah sejauh berapa li. Mata mereka menyala-nyala saat mereka menatap ke sisi lain, ingin melakukan perburuan. Tak seorang pun menyangka mereka akan memiliki sikap seperti ini, seolah-olah mereka adalah hiu yang mencium bau darah di laut, seolah-olah elang di udara melihat herbivora kecil di padang rumput, siap berpesta. Banyak orang di 9 langit 10 bumi di atas terkejut dan marah. Sikap seperti itu terlalu kurang ajar, sama sekali meremehkan para kultivator muda di sisi ini. Sebagai apa mereka memperlakukan makhluk-makhluk di sisi ini? Hal ini membuat orang merasa sangat terhina. Mereka semua adalah kultivator, di era yang sama, namun makhluk muda asing ini begitu sombong, tidak merasakan sedikit pun rasa takut, berusaha menjadi yang pertama agar tidak tertinggal. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Lupakan anak-anak muda, bahkan beberapa kultivator setengah baya dari 9 surga 10 bumi pun marah. Makhluk asing itu terlalu sombong, sama sekali tidak memperlakukan orang-orang di alam ini sebagai lawan. Siapa yang akan melawanku? Teriak Raja Surgawi Matahari Ungu. Itu karena dia terbang di depan Si Hao, orang pertama yang berdiri di medan perang. Bagaimana mungkin dia tidak marah setelah dipandang rendah oleh pihak lain seperti ini? Bakat Raja Surgawi Matahari Ungu tidak diragukan lagi berada di puncaknya terlepas dari apakah itu di masa lalu atau sekarang, bakatnya luar biasa. Namun, baru-baru ini, ia mengalami kemunduran, sangat ingin membebaskan dirinya dari bayangan batinnya, membuktikan dirinya, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Belasan kultivator di sisi lain bergegas mendekat, menderu seperti angin kencang, dan seketika membuat batu dan lumpur beterbangan di seluruh tanah kuno. Beberapa batu raksasa seberat ratusan ribu jin tersapu ke langit. Ada pria dan wanita di antara selusin makhluk itu, dengan individu yang cerdas dan menarik, serta yang jelek di antara mereka, tetapi mereka semua memiliki satu ciri yang sama. Energi vital mereka terkondensasi, cahaya suci melonjak dari tulang depan mereka, hasil dari jiwa yang kuat. Mereka semua akan muncul. Beberapa makhluk itu tertawa keras, beberapa tenang, beberapa acuh tak acuh. Ada beberapa yang memiliki pesona abadi, beberapa seolah-olah mereka datang dari dunia bawah, temperamen mereka semua sama sekali berbeda. Haha, biar aku coba. Makhluk yang memancarkan cahaya keperakan berjalan mendekat. Makhluk itu memiliki tubuh manusia, kepala ular, sayap dewa seperti milik Yaksha, serta ekor ular yang bersinar. Ular Yaksha. Seseorang dari belakang mengenali makhluk ini, dan langsung merasakan sakit kepala.
Itu karena spesies ini terlalu kuat, dikenal sebagai salah satu ras raja dari pihak asing, mustahil untuk dihadapi. Tidak diketahui apa peringkat yaksha ular muda ini. Tidak, biar aku saja yang pergi. Akulah yang pertama kali muncul. Di medan perang, pemuda yang sebelumnya sudah naik ke medan perang itu berbicara. Dia memiliki sisik belah ketupat di antara alisnya. Saat ini, setelah sisik ini terbuka, ia memperlihatkan jejak yang mampu melihat melalui semua rekayasa dunia ini. Sebab, dialah yang melihat bahwa dalam tubuh para pemuda itu terdapat benih-benih yang tak tertandingi, sehingga membuat rombongan ahli muda yang datang setelahnya terkejut. Haha, serangkaian tawa seperti lonceng perak terdengar. Seorang kultivator wanita dengan rambut emas panjang berjalan mendekat. Rambutnya seperti terbuat dari emas, berkilau dan cemerlang. Dia sangat kuat, energi esensi emas mengalir di sekelilingnya, membentuk cincin di sekelilingnya. Seolah-olah seorang dewi dari 9 surga turun ke sini. Dia tampak seperti manusia, tetapi dia memiliki 2 tanduk di kepalanya yang memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Sementara itu, ada bulu ekor emas di belakangnya yang sangat panjang, terseret di tanah. Kakak-kakak, tolong biarkan adik perempuan ini mencoba dulu, aku benar-benar membutuhkan benih yang sempurna untuk dipelajari. Katanya sambil tersenyum. Burung iblis emas. Seorang tetua dari Akademi Suci menunjukkan ekspresi serius. Ketika yang lain di sekitarnya mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Legenda yang ditinggalkan ras ini di Immortal Ancient benar-benar luar biasa dan menakutkan, teriakan burung klan itu seperti suara neraka, atau mengapa disebut burung iblis. Sekali berteriak, itu bisa menghancurkan teknik berharga, melukai roh primordial seseorang dengan serius. Jenis spesies ini sangat langka, tetapi saat itu, mereka membawa banyak kerugian bagi para pembudidaya di sisi ini. Dikabarkan bahwa Raja Abadi tanpa akhir, dalam kemarahan yang besar, menyerang dengan lonceng daunnya, membantai jalan menuju sisi lain, memusnahkan klan ini. Sekarang, tampaknya benar-benar ada ikan yang lolos dari jaring, dan mereka telah tumbuh besar, terlebih lagi berkembang biak, menjadi klan yang sangat kuat sekali lagi. Menurutku, akulah yang harus pergi. Tepat pada saat itu, seekor binatang buas berjalan mendekat, 6 kaki menginjak tanah, membuat bumi berguncang. Binatang buas ini memiliki kaki yang tebal seperti pilar raksasa, ditutupi sisik kilin, berbeda dengan kulit badak yang tebal. Selain itu, ada ekor buaya yang tumbuh di punggungnya yang berwarna merah terang dan cemerlang. Kekosongan di sekitarnya terdistorsi, runtuh, dan bergerak bersamanya. Ini adalah Raja Binatang Kekosongan. Ada Void Beast di 9 langit dan 10 bumi, tetapi mereka sangat langka, dipandang sebagai makhluk yang kuat dan menakutkan. Pada kenyataannya, mereka semua adalah keturunan dari Void Beast King asing. Orang bisa melihat betapa mengerikannya wujud asli binatang buas jenis ini. 3 tahun lalu, ketika Si Hao pergi bersama orang-orang dari Lembaga Dewa Surgawi ke medan perang abadi untuk menjalani ujian api, dia sebelumnya telah membunuh 1 orang. Pada saat itu juga dia menaklukkan Modao dari pihak asing. Akan tetapi, yang ini jelas lebih kuat daripada yang sebelumnya, energi jahatnya bahkan lebih mendesak. Tidak bisa dimaafkan. Kalian semua bisa menyerangku, teriak Raja Surgawi Matahari Ungu. Mereka memperlakukannya seperti apa? Apakah mereka benar-benar melihatnya sebagai daging di atas talenan, makanan lezat di atas piring? Haha, beberapa makhluk tertawa terbahak-bahak, sebenarnya ingin berusaha menjadi yang pertama bertindak, bergegas sambil mengeluarkan suara hula, mengepung mereka. Kalian semua akan bertarung sebagai satu kelompok? Di belakang, Kigu, Great Sutuo, Lu Hong, Lan Xian, dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Si Hao juga ada di kelompok ini, menatap dingin ke arah pihak lain, mengamati mereka dalam hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, para kultivator muda di pihak lain terlalu kuat. Hukumnya berbeda, jalannya berbeda, sehingga menciptakan sekelompok raja muda yang sangat menakutkan. Aura kehidupan wanita ini terlalu kuat, ada benih khusus di dalam tubuhnya. Aku akan mengambil yang ini. Ular yaksa itu seluruhnya berwarna putih keperakan. Ia memiliki tubuh manusia, kepala dan ekor ular. Lidah ularnya bergerak-gerak, menatap Lu Hong. Lu Hong berasal dari keluarga yang berumur panjang. Sebelumnya memperoleh benih misterius, energi kehidupan dalam tubuhnya jauh lebih besar daripada yang lain, yang dikenal sebagai Dewi Kehidupan.
Beberapa monster tua percaya bahwa dia mungkin mencapai keabadian di masa depan. Burung iblis emas bergerak. Saat ini ia berwujud manusia, rambutnya yang panjang dan keemasan menari-nari, secepat kilat. Ia sangat lugas, menggunakan tindakan alih-alih kata-kata untuk menangkap mangsanya, menyerbu Lansian. Itu karena Lansian juga memiliki benih kuno yang tak tertandingi di dalam dirinya, yang dikenal sebagai benih kubah langit. Benih itu sangat kuat, dengan terlalu banyak legenda yang terkait dengannya di zaman kuno abadi. Pertarungan pun terjadi begitu saja. Burung iblis emas adalah yang pertama bertindak, tubuhnya bersinar, mengumpulkan kekuatan, siap untuk berteriak kapan saja. Hati-hati, jangan biarkan dia mengeluarkan teriakan iblis. Di belakang, tokoh generasi tua dari keluarga Lan berteriak dengan cemas. Haha, kalau begitu aku juga tidak akan bersikap terlalu sopan. Void Beast King mengeluarkan raungan. Dia menargetkan 10 Raja Mahkota, melompatinya. Gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang saat ia melemparkan dirinya sendiri dengan ganas. Langit langsung berubah bentuk, lalu menghilang, bergerak melalui kekosongan seperti tanah datar. Itu adalah Void Beast, makhluk yang memahami hukum alam spasial yang menggemparkan dunia. Raja Mahkota 10 benar-benar tenang saat menghadapi serangannya. Dia langsung mengacungkan tinju naga, tinju yang langsung meruntuhkan langit. Kalian semua sudah keterlaluan. Kalian tidak boleh bertarung denganku untuk memperebutkan mangsaku. Pria bersisik itu berteriak, menghentikan makhluk lainnya. Dia menyerbu ke arah Raja Surgawi Matahari Ungu sendirian, sudah menyerang. Musuh ini milikku. Seekor binatang raksasa meraung. Langit terbelah, seolah-olah puncak iblis hitam runtuh, menyerbu dengan kejam ke arah ahli muda yang tak tertandingi dari Akademi Abadi, Raja Langit Kecil. Kalau begitu aku akan berurusan dengan orang ini. Seorang wanita berambut perak berkata, matanya melepaskan 2 garis sinar perak. Dia melangkah maju, hendak menekan Sutuo Agung dari Akademi Abadi. Itu karena dia dapat mengetahui bahwa Sutuo Agung adalah energi Dao Abadi yang luar biasa mengalir keluar dari tubuhnya. Benar-benar seperti dugaanku, ini adalah pewaris garis keturunan biksu kuno, yang memperoleh butiran abu abadi. Hehe, ini benar-benar keberuntungan alami, obat penyembuh paling langka. Tempat ini menjadi kacau. Lebih dari 10 kultivator muda asing bergegas maju bersama-sama, tampak seperti serigala rakus yang melihat darah. Mereka semua melompat keluar, mencari lawan, menerkam mangsanya. Tak lama kemudian, si pupil ganda, dewa diasingkan, Daoist Kigu, 6 Raja Mahkota Ning Chuan, dan yang lainnya juga menjadi sasaran. Ada orang-orang yang bergegas datang, melawan mereka. Si Hao tentu saja tidak terkecuali. Seorang kultivator muda dari klan yang tidak dikenal melompat keluar, tiba di hadapannya, niat membunuh segera menyapu seperti air pasang. Tubuh makhluk ini seperti kelabang, tubuhnya memanjang dari satu ruas ke ruas lainnya. Panjangnya 100 kaki yang saling berdekatan, membuat siapapun yang melihatnya merasa sedikit takut. Namun, ada sepasang kaki manusia di dekat perutnya, yang memungkinkannya berdiri. Terlebih lagi, ia memiliki sepasang cakar yang sangat panjang, seperti lengan belalang sembah. Cakar itu seperti 2 bilah besar berwarna putih salju. Singkatnya, ini adalah kelabang besar dengan kaki manusia, serta lengan belalang. Warnanya sepenuhnya emas gelap, tubuhnya mengeluarkan suara kengkiang, tidak diketahui seberapa kuat tubuhnya. Hanya saja, setelah meloncat keluar, ia benar-benar mengincar semut bertanduk surgawi di bahu si Hao, memperlakukannya sebagai sasarannya. Manusia tanpa benih kuno yang sempurna, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan garis keturunan berharga dari semut bertanduk surgawi? Itu hanyalah targetku yang sebenarnya. Ia berbicara seperti ini dengan suara yang tidak jelas. Si Hao tertegun sejenak, dan segera setelah itu, dia mengerti. Para pembudidaya asing memiliki metode khusus yang memungkinkan mereka mendeteksi benih kuno. Sebagai perbandingan, selama pertempuran Immortal Ancient, mereka yang memiliki benih sempurna menimbulkan cukup banyak kerusakan pada pihak lain. Itulah sebabnya makhluk-makhluk di pihak lain meneliti Dao ini dengan hati-hati, mewariskan temuan mereka kepada keturunan mereka. Si Hao bukan satu-satunya yang menyadari hal ini, yang lain juga menyadarinya. Pikiran mereka langsung tenggelam. Itu karena penelitian makhluk-makhluk di sisi lain sangat teliti, atau kalau tidak, bagaimana mereka bisa menemukan siapa yang memiliki benih kuno berharga itu secepat itu?
Sementara itu, ini berarti bahwa mereka kemungkinan besar telah memperoleh beberapa metode khusus untuk menangani benih-benih kuno ini. Ketika mereka memikirkan hal ini lebih lanjut, semua orang menggigil kedinginan. Ini bukan sepenuhnya mustahil, tetapi cukup mungkin terjadi. Situasinya sangat mengerikan, beberapa orang merasakan adanya bahaya. Situasinya tidak baik. Di belakang, para tokoh generasi tua itu semuanya memiliki pengalaman yang luas, memahami situasi bahkan lebih jelas daripada anak-anak muda. Wajah mereka langsung berubah. Semua orang akhirnya tahu mengapa sekitar selusin ahli itu menjadi begitu bersemangat saat mereka melihat para makhluk muda tertinggi dari 9 surga 10 bumi, berjuang untuk menjadi yang pertama bergegas mendekat. Siapa yang berani melawanku? Merangkaklah ke sini, aku akan membantai kalian semua. Si Hao meraung. Ketika dia menyadari bahwa ada yang tidak beres, dia langsung menyerang. Terlebih lagi, dia tidak hanya menargetkan satu orang, tetapi juga melepaskan lebih dari 10 teknik berharga, menyerang semua ahli asing. Ini hanya memicu pertempuran kelompok, menantang semua orang. Si Hao mengambil tindakan. Teknik-teknik berharga segera berputar, menyerang raja-raja di pihak lain. Cahaya pedang tiba-tiba melonjak, tanduk dewa membelah langit. Kaki binatang buas menghancurkan tanah kuno, tempat ini segera meletus dengan gemuruh. Raja-raja yang diserang tentu saja membalas, mengambil tindakan dengan kejam. Semua orang tercengang. Ternyata ada seseorang yang berani menantang semua raja ini sendirian. Apakah dia sudah bosan hidup, atau dia sedang mengikuti jalan menuju kehancurannya sendiri? Si Hao hanya mempunyai satu tujuan dalam melakukan ini, yaitu untuk memancing agresi mereka, memberi waktu kepada orang-orang di sini untuk tenang, menarik diri, dan kemudian memikirkan situasi ini. Itu karena situasi saat ini sangat parah. Pihak lain tahu terlalu banyak tentang benih kuno, jadi mereka mungkin memiliki beberapa kartu truf yang mereka sembunyikan. Hong! Suara yang menggetarkan dunia terdengar. Lebih dari 10 rentetan teknik berharga yang paling kuat melesat keluar, menyerbu dengan marah ke arah Si Hao. Ini adalah kemampuan ilahi lebih dari 10 raja. Si Hao berubah menjadi seberkas petir, menghilang dari lokasi asalnya, bergerak sangat cepat, teknik gerakannya menakjubkan. Bahkan seseorang sekuat dia tidak akan mampu menghadapi raja-raja itu. Beraninya kau memprovokasi kami? Tidak mengerti perbedaan antara hidup dan mati. Kata ular yaksha dengan dingin. Raungan. Raja binatang Void mengeluarkan raungan dahsyat, membuat segalanya runtuh, langit hancur berkeping-keping. Ia terus menyerang Si Hao. Raja Surgawi Matahari Ungu, Lan Xian, Lu Hong, Great Sutuo, dan yang lainnya semua terkejut, tidak pernah menyangka Si Hao berani melakukan ini. Pada saat yang sama, mereka secara kasar menduga bahwa dia mencoba membantu mereka. Karena barusan, mereka semua merasa ada yang tidak beres. Pemahaman makhluk asing terhadap benih kuno itu terlalu dalam, mampu mendeteksinya meski tersembunyi di kedalaman tubuh mereka. Jangan sentuh tanganmu. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan besar terdengar dari belakang, suaranya bagaikan guntur, membawa makna dao sejati yang besar. Tokoh-tokoh generasi tua dari 9 langit 10 bumi berteriak, menghentikan pertempuran ini. Mereka khawatir demi Si Hao, takut dia akan jatuh di bawah serangan para raja. Mereka tidak bisa hanya melihatnya mati. Berinisiatif memprovokasi kami, kau harus membayar harganya, teriak burung iblis emas. Meskipun dia betina, rambut emasnya yang panjang terurai, matanya yang indah mengandung niat membunuh yang besar. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Lelaki dengan sisik di antara alisnya itu menyerbu dengan penuh niat membunuh ke arah Si Hao. Tak satu pun dari belasan orang itu menunjukkan tanda-tanda berhenti, gerakan mereka cepat, mereka semua ingin segera membunuh Si Hao, menanggapi provokasi yang baru saja dilontarkannya. Terlihat betapa sombongnya mereka, bahkan tidak peduli dengan teriakan para tetua 9 langit 10 bumi sedikit pun. Itu karena mereka yakin bahwa para tetua akan melindungi mereka, bahwa mereka tidak akan menderita kerugian. Ayo, biarkan aku membunuh sampai aku puas, membalas dendam untuk para senior itu. Cahaya di mata Si Hao bagaikan kilat. Dia menatap salah satu dari mereka, memutuskan untuk memberikan pukulan telak kepada salah satu dari mereka terlebih dahulu. Belum lama ini, Xiang Feng, Raja Ilahi berambut merah, dan senior lainnya terbunuh, jiwa mereka musnah, meninggal dengan tragis. Terlalu menyedihkan, membuat moral pihak mereka jatuh drastis, situasinya tampak suram.
Si Hao berharap dia bisa bertarung sepuasnya, menggunakan kemenangan besar untuk menghilangkan kesuraman dan tekanan yang menyesakkan. Angin kencang bergemuruh. Su Tuo, si pupil ganda, Qi Gu, dan yang lainnya mengambil tindakan, ingin membantunya. Mereka tidak bisa hanya melihatnya bertarung sendirian. Itu tidak realistis, tidak ada yang bisa melawan sekelompok raja sendirian. Peng! Bumi yang besar bergetar. Sosok yang tinggi muncul. Tetua Agung tiba-tiba muncul di tengah medan perang, memisahkan kedua sisi para kultivator muda, menjulang tinggi di tengah. Jubah besarnya berkibar-kibar, sosoknya berdiri tegak, menghentikan para raja. Apakah kamu akan ikut campur? Ketika menghadapi tingkat keberadaan ini, para raja muda itu tidak takut. Ular Yaksha dan yang lainnya berteriak, sampai-sampai ada beberapa yang tidak mengurangi serangan mereka. Tetua Agung tetap tidak bergerak, seberkas cahaya kemegahan yang berharga dilepaskan dari tubuhnya, menetralkan serangan mereka, memisahkan tempat ini. Ular Yaksha dan yang lainnya segera terlempar keluar. Apakah kamu mencoba menindas yang lemah seperti halnya yang kuat? Sisi lainnya langsung menjadi gelap. 3 sosok samar muncul, tak seorang pun dapat melihat bagaimana mereka bergerak. Mereka sudah berdiri di sana, menghentikan Tetua Agung. Jika aku menindas yang lemah seperti aku menindas yang kuat, mereka pasti sudah lama menghilang dari dunia ini. Kata Tetua Agung. Dengan kami di sini, apakah kau bisa mencapai tujuanmu? Salah satu dari 3 sosok kuno itu berkata. Mereka seperti patung tertua di dunia, tidak bergerak, memiliki aura yang menakutkan. Baru-baru ini, selalu ada pertarungan 1 lawan 1 dengan setiap generasi. Saya percaya bahwa generasi muda juga harus menyelesaikan hal-hal seperti ini. Tetua Agung berkata, tidak ingin menambah kobaran api peperangan. Sebab, ia khawatir pihak asing punya cara sendiri dalam menangani benih-benih kuno itu, takut kalau elit masa depan mereka akan terluka. Apakah teman Dao takut? Menurut pendapatku, anak-anak muda ini semua ingin bertarung satu sama lain. Mengapa kamu tidak membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Melindungi mereka seperti ini mungkin bukan hal yang hebat. Ali macam apa yang bisa tumbuh di rumah kaca? Semua jenius kerajaanku merangkak keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Aku percaya bahkan jika kamu menghentikan mereka seperti ini, anak-anak muda di pihakmu tidak akan mundur, atau mereka tidak dapat menerobos cobaan mereka sendiri, mengakui bahwa mereka lebih rendah dari yang lain. Jika mereka pemalu seperti ini, hati Dao apa yang bisa dibicarakan? Sosok yang seperti patung itu berbicara tanpa emosi, di dalam ketidakberdayaan itu ada jenis transendensi. Suaranya tidak terlalu keras, juga tidak terlalu kuat, tetapi suaranya menusuk ke dalam pikiran banyak orang. Generasi muda, khususnya, semua mengepalkan tangan mereka. Pihak lain, apa kalian semua takut? Kalau kalian takut dibunuh, cepatlah lari. Bersembunyilah di belakang orang tua kalian, jangan tunjukkan diri kalian di hadapan kami, hahaha. Ketika kita benar-benar menyeberang dan perang besar tiba, kemana kalian semua akan bisa lari? Sekelompok pengecut yang tidak punya keberanian untuk bertempur. Belasan pakar asing itu tertawa terbahak-bahak. Mereka semua mencemooh orang-orang di sini, mengejek semua orang di sini. Terutama ketika yang berbicara pertama kali adalah para gadis. Hal ini langsung membuat Raja Surgawi Matahari Ungu dan yang lainnya merasa kesal dan marah. Ini adalah penghinaan yang tidak ditutup-tutupi, memandang rendah mereka secara ekstrim. Semua orang tahu bahwa pihak lain sedang mengejek mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak marah. Pada saat yang sama, Daois Qi Gu, Lan Xian, Su Tuo Agung, dan yang lainnya merasa bahwa apapun yang terjadi, mereka harus bertarung. Bahkan jika pihak lain memahami benih kuno yang sempurna, mereka tetap tidak bisa mundur. Melarikan diri bukanlah solusinya. Mereka harus menghadapi pihak lain cepat atau lambat. Daripada menunggu, mereka mungkin sebaiknya bertarung hari ini saja, melihat seperti apa makhluk asing di generasi mereka setelah era yang hebat berlalu. Bertarung. Pada saat ini, bukan hanya satu orang yang berteriak, melainkan sekelompok anak muda dari 9 langit 10 bumi. Mereka semua sampai pada kesimpulan ini, tidak ingin mundur, tidak mau lari. Mereka harus saling berhadapan cepat atau lambat, jadi sebaiknya mereka bertarung sekarang dan menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, meskipun mereka punya benih yang sempurna, memangnya kenapa?
Kalau mereka bahkan tidak berani bertarung, reputasi mereka sebagai makhluk muda yang unggul akan sama sekali tidak ada artinya, lebih baik mereka tidak mendapatkan benih kuno. Biarkan aku. Tepat pada saat ini, Siha melangkah keluar, berdiri di paling depan. Dia akan bertarung, karena dia tidak memiliki apa yang disebut benih kuno, ingin bertarung dengan bebas, membunuh sesuka hatinya. Aku juga bisa bertarung. Taois Kigu berjalan mendekat, dia adalah murid Akademi Suci. Wu. Di sisi lain, salah satu dari 3 makhluk asing yang menyerupai patung itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia menatap Si Hao, lalu berkata, kuasai sedikit keterampilan. Biarkan aku pergi dulu, aku akan membantai mereka semua. Sang Yaksha Ular melangkah keluar, cahaya peraknya bersinar terang, ingin bertarung. Bagaimana kalau begini, kita akan menggunakan kulit penyu abadi untuk menentukan lawan. Sosok asing kuno tiba-tiba berbicara, menyatakan aturan seperti ini. Sama seperti tahun itu ketika sosok-sosok tak tertandingi dari 2 dunia bertarung. Tubuh Tetua Agung sedikit gemetar, dengan kuat menahan emosi yang membuncah dalam dirinya, mencegah dirinya untuk bertindak. Bahkan Tetua Agung pun bersikap seperti ini, orang bisa melihat betapa mengharukannya peristiwa ini. Saat itu, pertempurannya sangat menyedihkan. Ketika kedua pasukan saling berhadapan, para Raja Abadi menghadapi individu terkuat di pihak lain, menggunakan cangkang penyu abadi untuk memilih lawan, bertarung sampai langit menumpahkan darah, kehilangan nyawa di medan perang. Benar, karena para kultivator muda dari kedua alam ingin bertarung, lalu bagaimana kita memilih lawan untuk mereka? Kita mungkin juga menggunakan cangkang penyu abadi untuk membuat keputusan. Tetua Agung dan tokoh generasi tua lainnya terdiam saat mendengar ini. Pihak lain sengaja membawakan cangkang penyu abadi untuk mengingatkan mereka tentang pertempuran paling menyedihkan di masa lalu. Justru dalam pertempuran itulah, bahkan jasad para Raja Abadi pun dibawa pulang sambil dibungkus dengan panji-panji besar, sehingga pihak 9 langit 10 bumi benar-benar dikalahkan, lalu musnah, dan tertinggal dengan dendam selamanya. Generasi muda saling berhadapan, jadi mengapa ini perlu? Mudah untuk melihat bahwa pihak asing sengaja berurusan dengan mereka, memperlihatkan luka yang tidak ingin dihadapi oleh siapapun di pihak ini. Ayo, siapa yang takut pada siapa? Teriak Raja Langit kecil dari Akademi Abadi. Pertempuran yang menentukan sampai mati. Seseorang dari Akademi Suci juga berteriak. Kami akan membalas dendam dan menghapus dendam untuk para senior kami. Mata para pemuda dari keluarga berumur panjang semuanya merah. Pertarungan masa lalu antara mereka yang berada di puncak berakhir dengan kekalahan 9 langit 10 bumi. Langit diwarnai darah, individu-individu kuat dari semua klan yang berbeda binasa. Terlalu banyak rasa malu dan hina dari masa lalu, terlalu banyak keengganan. Para leluhur dari berbagai klan terbunuh, darah mengalir di antara langit dan bumi. Terlalu pahit dan menyedihkan. Kehancuran seluruh dunia disebabkan oleh hasil pertempuran besar ini. Setiap kali seseorang mengetahui bagian dari sejarah kelam itu, tidak mungkin mereka tidak akan merasa sedih. Mereka semua akan merasakan gelombang kemarahan di dalam diri mereka, keinginan yang kuat untuk bangkit dan membalas dendam bagi para leluhur mereka, menghapus darah dan kebencian. Mereka semua merasakan dorongan ini, bahkan lebih lagi seolah-olah ini adalah misi mereka. Di sisi asing, 3 sosok yang berdiri dalam kegelapan bagaikan fosil hidup, masih tidak bergerak. Mereka menyaksikan semuanya tanpa emosi dan dingin. Kata-kata tadi tidak diucapkan secara acak. Ketiga makhluk kuno itu memahami dengan baik beratnya apa yang baru saja mereka katakan, sehingga cangkang penyu abadi memilih lawan untuk bertarung sampai mati. Itu sudah cukup untuk membuat orang-orang di sisi lain menjadi berat seperti gunung, merasa seperti akan mati lemas. Di pihak 9 langit 10 bumi, banyak tetua ingin menghentikannya, tetapi mereka pun merasakan api berkobar dalam diri mereka, gelombang hasrat membunuh membumbung tinggi ke angkasa, darah pun mendidih dan bergolak. Mereka membuka mulut hendak mengatakan sesuatu karena khawatir kalau generasi mendatang akan menderita celaka, tetapi setelah memikirkannya, mereka merasa jika mereka benar-benar menghentikannya, maka itu mungkin akan memberikan pukulan telak bagi kepercayaan diri dan keyakinan mereka. Lupakan saja, jika mereka bahkan tidak dapat melewati ujian ini, maka masa depan apa yang bisa dibicarakan? Jika bahkan benih yang sempurna telah diteliti secara menyeluruh oleh orang lain, maka bahkan jika kita melindunginya, itu tidak akan berarti. Daripada ini,
Lebih baik membiarkan mereka bertarung. Tetua Agung Akademi Abadi berkata dengan suara berat. Tetua Agung Meng Tianzeng mengangguk tanpa suara. Beberapa pemimpin keluarga umur panjang juga diam, lalu menganggukkan kepala tanda setuju. Apa yang akan terjadi memang akan terjadi. Jika benih kuno yang sempurna pun kehilangan kecemerlangannya, maka itu tidak berguna, tidak peduli seberapa mereka menghargainya, tidak peduli bagaimana mereka melindunginya. Mereka tetap harus menghadapi pihak lain di masa depan. Bagus sekali. Kalian semua setuju? Kalau begitu mari kita bersiap untuk bertempur. Seorang tokoh kuno berbicara dari kegelapan. Haha, aku sudah tidak sabar untuk melakukannya sejak lama, teriak para raja muda asing itu dengan penuh kegembiraan. Kita harus seperti para leluhur, melenyapkan semua ahli yang disebut tak tertandingi melalui pertempuran melawan lawan yang ditentukan oleh cangkang penyu abadi, melenyapkan mereka semua. Orang lain berteriak seperti ini. Pada saat itu, kemarahan banyak orang dari 9 langit 10 bumi membumbung tinggi, mereka semua mengepalkan tangan. Bekas lukanya kembali terlihat, sangat menyakitkan, sebuah tragedi yang tidak ingin mereka lihat kembali. Kalian semua bertaruh pada nasib klan kalian, bertaruh pada nasib dunia. Tetua Agung Meng Tianzeng berkata dengan dingin, menatap ke sisi lain. Konfrontasi antara generasi muda belum mencapai tingkat itu, namun, kemenangan atau kekalahan memang dapat menjelaskan banyak hal. Mungkin itu dapat menunjukkan sedikit tentang nasib klan, nasib dunia. Di sisi lain, makhluk purba berkata. Makhluk asing lainnya berkata, namun, takdir Dao ada di pihak kita. Seperti dulu, ketika para ahli dunia kita yang tak tertandingi bergerak, semua tokoh luar biasa di duniamu tumbang. Sekarang setelah kita kembali ke cara para leluhur bertarung, kita akan tetap menang. Harapan generasimu berikutnya kemungkinan besar akan berakhir di sini. Kau, di pihak 9 surga 10 bumi, semua orang marah. Luka lama mereka ditusuk berulang kali, terlalu sulit untuk ditanggung. Kali ini, kalian semua bertaruh terlalu besar. Tetua Agung Meng Tianzeng berbicara dengan nada dalam. Dia berbalik, matanya tanpa sengaja melewati Si Hao. Orang lain tidak dapat melihat banyak dari tatapan itu, tetapi Si Hao dapat merasakan bahwa dia mempercayakan banyak hal kepadanya, menginginkan kemenangan, berharap bahwa ketika dia mengambil tindakan, dia dapat menghentikan orang-orang di sisi lain. Si Hao terkejut. Tetua Agung biasanya sangat tenang dan tidak panik, namun hari ini, matanya memancarkan emosi yang begitu kuat. Mereka harus menang. Mereka harus menang, tidak boleh kalah. Saat ini, semua orang tahu bahwa konfrontasi generasi muda sedikit berbeda, terkait dengan hari-hari terakhir Immortal Ancient. Suasana terasa berat, tekanan terasa menyesakkan, itulah yang dirasakan semua orang, bahkan bernapas pun menjadi sulit. Ayo mulai. Di sisi lain, makhluk purba asing berteriak. Pertarungan besar akan dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan orang-orang kuno, pertempuran sampai mati.